Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila. Saya dari kelas S1 Teknik Elektro strip 04 strip A dengan NIM 20107012. Nah, di sini saya akan mempresentasikan modul 3 teori tentang hukum Ohm pada praktikum fisika. Ini menu-menunya, saya akan menjelaskan dasar teorinya, hasil data, kesimpulan penutup. Dasar teori. George Simon Ohm merupakan ilmuwan yang pertama kali menjelaskan hubungan kuat arus dengan beda potensial ujung-ujung hambatan. Ohm menyatakan bahwa setiap beda potensial ujung-ujung resistor dinaikkan, maka arus yang mengalir juga akan naik. Beda potensial diperbesar 2 kali. Ternyata kuat arus juga memiliki 2 kali semula. Elektron-elektron diperlambat karena adanya interaksi dengan atom-atom kawat. Semakin tinggi hambatan ini, semakin kecil arus untuk suatu tegangan. Kemudian mendefinisikan hambatan sehingga arus berbanding terbalik dengan hambatan. Agar kesebandingan di atas sama, Ohm menggunakan konstanta perbandingan sebesar resistivitas sama dengan hambatan. Sehingga diperoleh persamaan yaitu V sama dengan I dikali R. Dengan keterangan V itu sama dengan tegangan dan satuannya volt. I sama dengan arus dengan satuannya ampere. Dan R yaitu hambatan listrik dengan satuannya ohm. Penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemanas listrik. Pemanas listrik adalah peralatan yang umum digunakan di musim dingin di seluruh dunia. Pemanas memiliki kumparan logam yang memiliki resistansi tinggi yang memungkinkan sejumlah arus mengalir melalui untuk menyediakan panas yang dibutuhkan. Selain itu, daya yang akan disuplai ke pemanas dihitung menggunakan hukum ini. Yang kedua yaitu pengisian daya ponsel atau laptop. Pengisian daya mobil dan laptop menggunakan catu daya DC dalam pengoperasiannya. Catu daya DC memberikan tegangan keluaran variabel berdasarkan resistansi dan keseluruhan kerja dikendalikan oleh hukum Ohm. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi percobaan hukum Ohm. Nah, di sini saya melakukan 3 kali percobaan. Pada percobaan pertama ini yaitu menentukan jenis konduktor dan jenis isolator pada ketiga benda tersebut. Nah, pertama saya akan menggunakan klip kertas ini. Maka kita jalankan apa yang terjadi bila dijalankan ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa klip kertas ini dapat mengalirkan arus listrik atau elektron-elektron pada lampu. Nah, lampu juga menyala dengan terang. Klip kertas ini bernilai 0 ohm. Selanjutnya, kita melakukan menggunakan pensil. Apa yang terjadi bila menggunakan pensil ini? Ternyata pensil ini juga dapat mengalirkan listrik atau elektron pada lampu. Tetapi yang didapat oleh lampu yaitu hanya kecil cahayanya, redup dibandingkan pakai klip kertas tadi, dia lebih terang. Dan pensil ini memiliki nilai hambatan sebesar 25 ohm. Selanjutnya kita mencoba menggunakan uang. Nah, uang ini bernilai hambatan cukup besar. Dan apa yang terjadi bila dijalankan? Ternyata uang itu tidak dapat mengantarkan arus listrik atau elektron-elektron pada lampu. Disebabkan karena uang ini memiliki nilai hambatan yang cukup besar. Dan dapat disimpulkan bahwa uang ini termasuk jenis
isolator, dan kedua benda ini termasuk konduktor. Dan kedua alat ini dapat disimpulkan juga semakin nilai kecil hambatannya, maka semakin bagus untuk aliran listrikannya, dan semakin besar nilai hambatannya, maka semakin tidak baik untuk aliran listrikannya. Nah, selanjutnya kita melakukan percobaan kedua. Percobaan kedua ini yaitu rangkaian seri. Di sini kita akan mencari nilai arus yang mengalir pada setiap resistor ini dan mengetahui nilai tegangan pada setiap resistornya. Kita langsung mulai aja. Dan di sini juga saya menggunakan dua resistor dengan nilai yang pertama itu 25 ohm dan yang kedua itu 20 ohm. Dan di sini juga saya memasang alat ukur ampere untuk mengetahui arus yang mengalir. Nilai arus yang mengalir pada resistor 25 ohm itu sebesar 0,2 ampere. Dan resistor yang kedua itu dengan nilai 20 juga sama dengan nilai 0,2. Nilai tersebut didapat dari pembagian tegangan dan nilai resistor. Dapat dibuktikan dengan hitungan. Dibagi jumlah nilai resistor yaitu 25 ditambah 20 yaitu 45. Hasilnya itu 0,25. Nah, untuk mengetahui tegangan pada setiap resistor yaitu menggunakan voltmeter. Pada resistor pertama didapat nilai tegangan sebesar 5 volt. Nah, untuk resistor kedua itu didapat 4 volt. Tegangan ini didapat yaitu dari perkalian arus dengan nilai resistornya. Dapat dibuktikan seperti ini. 0,2 dikali 25. Nilai yang didapat yaitu sama. Dan resistor yang kedua ini juga sama seperti itu. Nah, untuk mengetahui jumlah tegangan yang mengalir pada seluruh rangkaian ini, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil nilai tegangan resistor pertama dan kedua, yaitu di sini 5 dan di sini 4, maka ditambah yaitu hasilnya dengan 9. Nah, bahwa disimpulkan rangkaian seri ini yaitu sebagai pembagi tegangan. Walau membagi tegangan dan nilai arusnya sama, walaupun nilai resistornya itu berbeda-beda. Selanjutnya kita mensimulasikan rangkaian paralel. Nah, di sini juga saya menggunakan dua buah resistor dengan nilai yang pertama 25 ohm dan yang kedua itu 20 ohm. Dan di sini juga saya memasang alat ukur untuk mengetahui nilai arusnya. Dan di bagian ini juga saya menaruhnya untuk mengetahui nilai total arusnya. Nah, selanjutnya kita jalankan. Untuk nilai arus ini didapat dari pembagian dari tegangan dan nilai resistornya. Sudah dibuktikan seperti ini. Dan untuk resistor yang kedua yaitu sama seperti itu. Dan untuk mengetahui nilai arus totalnya yaitu
tinggal ditambahkan nilai arus pertama dan nilai arus kedua. Nah, maka hasilnya sama. Dan untuk mengetahui nilai tegangan setiap resistor yaitu sama menggunakan multimeter tegangan. Pada resistor pertama itu didapat 9 volt. Nah, untuk resistor kedua pun sama 9 volt. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian paralel itu yaitu kebalikan dari rangkaian seri. Dan dia juga setiap arus masukan dan keluaran yaitu nilainya sama. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata yang tidak tepat atau kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.